Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman SHMH, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najaruddin, Sekretaris Jenderal LPSK, Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta MBA, Anggota Komisi Judisial, Bapak Profesor Amjulian Rifai SH LLM TSD, Hakim Tinggi PT DKI, Bapak Dr. Yahya Samsudin SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dr. Sahlan, Ketua IPAT, dan juga Sekretaris dan Bendahara IPAT yang saya hormati. Khususnya teman-teman, rekan-rekan advokat, pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, termasuk semua koordinator wilayah yang datang dari seluruh Indonesia, dan seluruh pengurus DPN yang saya cintai. Malam ini adalah malam yang sangat berbahagia buat kita. Meskipun rekan-rekan telah melalui masa yang sulit hari ini, capek mungkin, karena acara kita dimulai jam 7 pagi, dimulai dengan dilakukan tes genus COVID dulu tadi pagi, dan akhirnya kita selesai rapat kerja sampai 5.30, dan teman-teman belum pulang ke rumah, belum pernah pulang ke hotel, lanjut ke acara ini. Terus terang saya angkat topi dan saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk bisa tetap hadir dalam acara ini, mendukung acara ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Pertama, acara kita adalah seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Pertama, kita mau melakukan peluncuran tentang toga yang baru. Setelah dilalui dengan adanya sayembara toga, diikuti oleh 149 peserta desainer, dan akhirnya dipilih ada 4 pemenang, dan 1 hasil karya pemenang tersebut akan kita gunakan sebagai toga resmi yang akan digunakan oleh seluruh advokat di Indonesia ini. Tentunya Ibu Bapak sekalian akan bertanya pada kami, kenapa toga harus dirubah? Toga yang ada selama ini, kalau kita melihat secara tampilannya, tidak bisa kita bedakan mana toga jaksa, mana toga advokat. Sehingga kalau 2 orang berdiri memakai toga, 1 jaksa dan 1 advokat, kita tidak tahu yang mana advokatnya, yang mana jaksanya. Itu dari segi tampilan. Tetapi yang paling penting buat Pradi adalah ada satu hal yang sangat mendasar sekali, di mana selama ini kita melihat perkembangan advokat Indonesia sekarang sudah jauh berbeda dengan bagaimana cita-cita luhur dari advokat yang dicita-citakan oleh negara ini dan juga diciptakan oleh rakyat Indonesia jauh sebelum kita merdeka. Zaman dahulu kita tahu para preator-preator di zaman Romawi mendirikan Republik Romawi, yaitu menjelma menjadi para advokat-advokat sekarang. Para preator tersebut kemudian berjuang sehingga mendapatkan suatu predikat sebagai profesi yang officium nobile, profesi yang primus inter pares, dan disebut sebagai the guardian of constitution. Saya menyadari betul sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi, yang mulia Bapak Ketua ada di sini, adalah juga merupakan sebagai the guardian of constitution, yaitu pengawal konstitusi. Tetapi sesungguhnya advokat adalah the guardian of constitution, pengawal konstitusi yang sesungguhnya, yang berdiri secara nature, bukan karena undang-undang, tapi secara nature. Pada zaman itu advokat adalah selalu membela rakyat yang ditindas. Dan karena dia membela rakyat yang ditindas, dia tidak pernah memikirkan tentang uang,
Maka akhirnya secara singkat saya katakan, rakyat pada waktu itu menambahkan dan begitu bangga dan menghormati profesi advokat sebagai profesi yang nobel karena mereka berjuang untuk membela rakyat yang ditindas tanpa memikirkan uang. Namun uang bukanlah yang utama, tetapi uang itu hanya sebagai penghormatan kepada profesinya. Oleh karena itu digambarkan bahwa kantong toga advokat itu di belakang, sehingga saya, rekan-rekan saya advokat yang di sini dan seluruh anak-anak muda yang akan datang, ketika dia memakai toganya, melihat kantongnya di belakang, dia akan ingat sebagai pesan buat dia bahwa memang uang perlu, tapi yang utama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, mengenai logo. Saya tidak akan bercerita tentang logo ini karena nanti acaranya yang akan bercerita tentang logo ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah alasan kita menambah logo. Selama ini Pradi hanya menyebut dirinya itu lambangnya bukan lambang tapi terusan Pradi. Pradi di bawahnya itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia dan kemudian adalah Indonesian Advocate Association. Nah ini orang mengatakan ini logo tapi sebenarnya tulisan. Sehingga kita mengambil pemikiran bahwa perlulah suatu logo yang menggambarkan bahwa inilah lambang daripada advokat Indonesia. Dan dari mana sebab-sebabnya kenapa kita mengambil toga ini, tentu acaranya nanti akan menceritakan tentang logo ini. Mudah-mudahan logo ini sebagai simbol perjuangan bagi para advokat Indonesia yang menggambarkan bagaimana Pradi berjuang dari sejak dulu, sekarang dan nanti. Supaya surprise, tentunya nanti kita saksikan tayangan tentang acara toga tersebut. Nah, mengenai kartu advokat, tentunya ini adalah hal yang rutin saja, tapi dengan adanya perubahan logo, tentunya semua kartu advokat pun akan berubah. Tapi yang paling penting, Ibu Bapak sekalian, acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi poin yang paling utama dari perjuangan para advokat Indonesia adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan pencari keadilan di Republik kita ini. Itu teman-teman. Kenapa selalu saya katakan memperjuangkan kepentingan pencari keadilan? Di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah ini sering dituliskan. Saya ingin menyampaikan pada seluruh ibu bapak sekalian, pada ramai penonton televisi di rumah. Banyak orang yang salah pikir, kenapa Pradi selalu berjuang agar organisasi advokat itu bentuknya single bar. Saya ingin katakan bahwa Pradi berjuang agar organisasi ini adalah bentuk single bar, bukan untuk kepentingan Pradi dan bukan untuk kepentingan para advokat semata. Tetapi perjuangan advokat Indonesia, perjuangan Pradi memperjuangkan single bar adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Lantas Anda bertanya, kenapa rupanya hubungannya single bar dengan kepentingan pencari keadilan? Begini, pencari keadilan menurut Undang-Undang Dasar juga harus diberikan kepastian hukum. Artinya negara memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, yaitu rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. Pradi mengambil beban itu, mengambil tugas itu. Oleh karena itu, advokat yang melayani masyarakat, yang melayani pencari keadilan, haruslah merupakan primus inter pares, the best among the best. Dia adalah orang terbaik daripada yang terbaik. Kenapa dia menjadi orang yang terbaik? Karena dengan dia menjadi orang yang terbaik, maka pencari keadilan itu akan dapat dilayani dengan baik. Kalau advokatnya bukan yang baik, tidak berkualitas, tidak bermutu baik, maka yang korban itu adalah pencari keadilan. Kalau advokatnya tidak pintarnya, tidak jujur, yang korban itu adalah pencari keadilan. Nah, untuk itu maka diperlukanlah standarisasi profesi advokat yang bermutu dan baik agar tercipta dan dihasilkan advokat-advokat yang bermutu baik.
Untuk bisa mencapai itu, maka diperlukan suatu organisasi yang sifatnya tunggal. Tunggal maksudnya bukan wadahnya, tapi kewenangannya yang tunggal untuk mengatur segala suatu hal mengenai advokat, termasuk mengenai standarisasi profesi advokat. Sehingga apabila ada suatu organisasi advokat yang mempunyai kewenangan menetapkan standarisasi advokat yang baik ini, maka otomatis advokatnya berkualitas, dan otomatis kalau advokatnya berkualitas, maka rakyat pencari keadilan pun menjadi terlindungi oleh advokat itu sendiri. Kalau kita memilih prinsip daripada multibar, maka itu sama dengan kita menafikan kepentingan pencari keadilan. Kenapa? Karena kalau dengan multibar, kelihatannya memang ini demokrasi. Semua orang bisa. Tetapi ini bukan urusan demokrasi, tapi urusan keadilan dan penegakan hukum. Karena kalau sampai banyak organisasi advokat yang berdiri mempunyai kewenangan yang sama mengatur advokat, bisa dibayangkan akan ada standarisasi advokat yang tidak seragam. Yang satu mengatakan nilai 3 bisa lulus, yang satu mengatakan nilai 5 lulus, yang satu mengatakan tidak perlu ujian bisa jadi lulus jadi advokat. Akibatnya apa? Akan timbul tercipta advokat-advokat yang tidak bermutu dan berkualitas, yang potensinya akan merugikan pencari keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengawasan, advokat dan siapapun dia, baik hakim, polisi, jaksa, PKPK, advokat juga harus ada pengawasan. Kalau tidak, dia akan semena-mena dan sesuka-sukanya. Oleh karena itu, apabila sistemnya adalah multibar, maka akan ada pengawasan yang bermacam-macam. Dipecat di satu organisasi, pindah ke tempat lain. Dipecat di organisasi ini, pindah ke tempat lain. Dipecat di sini, pindah ke tempat lain. Sehingga siapa yang korban? Pencari keadilan. Sebab seorang pencari keadilan apabila ditipu oleh seorang advokat, atau ditinggalkan pekerjaannya, atau ditelantarkan kepentingannya, kemana rakyat itu mengadu? Ini bukan persoalan mengenai soal pidana, karena hanya ditelantarkan kliennya, pasti ke dewan kehormatannya. Nah, kalau dia melapor ke organisasi A, dipecat di sini, pindah tempat lain, akhirnya advokatnya menjadi kebal hukum dan rakyatnya tidak terlindungi lagi. Berarti yang korban adalah pencari keadilan. Tetapi kalau single bar, maka hanya ada satu organisasi advokat yang punya kewenangan, dan inilah nanti yang mengawasi para advokat itu. Sehingga apabila ada advokat yang bertindak menelantarkan kliennya, merugikan kliennya, maka advokat inilah nanti yang harus melindungi semua pencari keadilan itu. Sehingga tegaklah hukum itu. Karena biar bagaimanapun kita harus tahu, advokat ini adalah merupakan suatu profesi penegak hukum yang paling punya potensi terbesar untuk bisa memastikan berjalannya sistem hukum di negara kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak mengatakan lebih hebat. Saya mengatakan punya potensi terbesar memastikan berjalannya sistem hukum. Karena apa? Karena advokat mulai dari awal, mulai dari kepolisian, dia sudah menangani perkara sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan negeri, sampai ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke LP. Dia mengikuti perkara itu. Sedangkan penegak hukum yang lain, polisi setelah perkara ditangani diserahkan kepada jaksa, dia selesai. Jaksa baru mulai setelah dilimpahkan oleh polisi. Hakim setelah diputus selesai, pindah ke pengadilan tinggi dan seterusnya. Tetapi advokat mulai dari hilir, dari hulu, itu dia tetap mengikutinya. Sehingga dia mempunyai potensi terbesar untuk membelokkan hukum, dan dia juga punya potensi terbesar untuk meluruskan hukum. Itulah kekuatan daripada advokat itu. Itu sebabnya negara tidak boleh membiarkan kondisi organisasi advokat seperti sekarang ini. Oleh karena itu mudah-mudahan para advokat yang ada di sini, mari kita tetap berjuang. Single bar is a must. Hampir seluruh dunia organisasi advokatnya itu mengikuti dan memakai sistem single bar.
hanya segelintir saja yang menggunakan multibar, itu pun karena sistem hukumnya berbeda. Jadi oleh karena itu, kalau kita dengar kemarin ada berita-berita di DPR berbicara tentang multibar dan multibar, saya maklum mungkin mereka belum mendapatkan roh daripada apa yang dimaksud dengan single bar, roh yang dimaksud dengan multibar, sehingga mereka hanya melihat dari segi politisnya saja. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berjuang bersama-sama dan mulai acara ini adalah tonggak daripada perjuangan kita, karena logo yang kita ciptakan ini menggambarkan perjuangan kita tentang single bar. Demikian sambutan saya, Ibu Bapak sekalian. Tak lupa akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu undangan kami yang hadir, khususnya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang dengan senang hati datang menghadiri acara ini, yang mulia Pak Dr. Anwar, dan semua juga rekan-rekan yang lain yang hadir di sini. Akhir kata, mohon doa restu dari Ibu Bapak sekalian, kiranya Peradi dapat berjuang terus-menerus menegakkan hukum dan keadilan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPR Peradi, kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM.